Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah jamiah, saudara-saudaraku rahimakumullah. Sehubungan dengan perjalanannya waktu, di mana setiap langkah gerak dalam detikan, menitan, suatu perjalanan dalam kehidupan ini, pada dasarnya semua hamba Allah yang khususianya adalah al-insanu, adalah manusia, ini tak terlepas dari dua unsur yang mungkin diri kami pribadi atau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga akan menjumpai ataupun akan merasakan. Setiap jiwa manusia pasti terdampak akan suatu dua hal. Apakah itu? Satu adalah rasa gembira. Nah, inilah ibu-ibu, bapak-bapak, setiap manusia layak mendapatkan suatu nikmat Allah yang berupa kebahagiaan. Dalam pasalnya adalah itu gembira, hati yang riang. Seperti contoh kita lihat tuh anak kecil ya lagi bermain, mana dia merasakan suatu hal yang sangat dirugikan untuk dia, walaupun itu salah atau benar, dia merasa bahagia. Mungkin di antara kita telah merasakan juga seperti apa kinerjanya anak kecil. Ini pasti hanya yang tahu hanya sifat gembira. Dan ini patut sebagai hamba Allah semua menerima. Dengan karunia inilah bahwa Allah dalam menunjukkan dengan sifat Rahman Rahim. Sebaliknya kalau di dalam kehidupan ini, di antaranya kita semua Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan, benar kita merasakan setiap jiwa yang masih dalam keadaan sehat ataupun sakit dalam suatu perjalanan atau bermukim pasti menemui namanya merasakan suatu kegembiraan. Contoh umpama kita mendapatkan nikmat karunia rezeki, pasti kita merasakan ya. Umpama kita pas bekerja dengan harapan yang begitu kepada Allah, nyatanya kita diwujudkan oleh sifat belas kasihnya Allah, akhirnya tergapai apa yang menjadi harapan kita. Umpama satu hari dah kita biasa gayung becak ya, itu cuma dapatnya 40, tapi dikala itu Allah menghendaki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu tidak akan tahu ya hambaku dari mana, sisi mana karunia rezekiku yang aku berikan kepadamu tak sesuai apa yang menjadi harapan. Dan ini karena hak aku, kata Allah, memberikan. Akhirnya di saat itu kita umpama bertanilah, guru tani mencangkul di sawah juga biasanya 40, tapi sebagai majikan melihat konteks dari kronologinya kita untuk menjalankan suatu aktivitas itu, dah orang ini benar-benar ya juga baik cara kerjanya. Dari dilihat cara kinerja kita sebagai umpama dipandang atau dilihat oleh majikan itu, akhirnya
Kita dengan positif, dengan konsekuensi diri bahwa melakukan suatu hal itu patut dalam pandangan majikan itu. Akhirnya kita mendapatkan tip, yaitu tambah. Inilah yang dimaksud Allah. Kita tidak akan tahu walaupun pada hakikatnya rezeki itu adalah mutlak sudah tertulis di Lauh Mahfuz, seperti kematian juga. Ataupun kita berjodoh, ini pun sudah tertulis. Tapi ini bisa takdir, ini bisa dirubah dalam ketentuan ini. Karena apa? Dengan kita cara berdoa, udhuni astajib lakum, kata Allah, bahwa Allah selalu mendengarkan, wasami'u wal basiru. Tidak ada semua doa semua dari hamba Allah ini ditolak, tidak ada. Karena Allah adalah sifatnya adalah Rahim. Ini bukti bahwa cuma aja tidak ada kala enggak kurang kesabarannya, kurang ketawakalannya, akhirnya di dalam diri kita terbentur suatu kesedihan, kecemasan, keraguan, kebimbangan, bisu. Jangan sampai lah kita mutlak aja kalau kita paham segalanya tentang innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah adalah kuasa di atas segala sesuatu apapun perkara. Maka di situ Allah sudah memberikan informasi kepada semua hambanya untuk selalu mendekatkan taqarrub kepadanya, yaitu dengan cara bermuamalah sesuai aturan Allah secara musyariatnya, sunatullah dan sunnah Rasul, itu kita harus jalan. Ya, ini sepatutnya Bapak Ibu ya kita gambarkan tadi, kalau setiap hamba Allah tidak ada yang didolimi oleh Allah. Karena Allah tidak pernah menganiaya kepada hamba. Seandainya aja kita berbuat maksiat pun masih dianggap kita hamba Allah. Walaupun kita berbuat sebaik apapun, itu tetap hamba Allah. Inilah karena kita dicipta dari Allah, sepatutnya kata kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang bila mana kita menemui umpamanya di saat di desa kita atau di kota kita, tetangga kita, siapa itu ada pengumuman apa di masjid itu, oh si A meninggal. Nah, kalimat innalillah inilah yang dalam artian yang dikatakan karena kita mendapatkan suatu musibah itu enggak macam itu lumrah dalam kaulin ucapan kita, tapi hakikatnya innalillah sesungguhnya ini adalah dari Allah, wa inna ilaihi rajiun adalah kembali mutlak kepada kekuasaan. Itulah segala apapun aktivitas di kantor, di sawah, di pasar, di perjalanan, semua tidak lepas dari ranah pengaturan Allah. Makanya kita harus takarub, mendekatkan diri agar bagaimana diri kita dengan cara berdoa selalu mendekatkan diri secara mujahadah, pada akhirnya kita bisa dekat. Karena dekatnya wa nahnu aqrabul ilaihil wahid, Allah mengatakan aku sangat dekat dengan diri. Begitu indahnya kalimat aku sungguh dekat dengan diri. Diberumpamakan seperti di urat nadi atau di dalam pernapasan. Ini bukti nyata bahwa Allah sangat sayang. Maka Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan punya rasa cemas. Betapa dosa kita, betapa kesalahan kita. Allah sudah memberikan wastaghfir, mintalah engkau ampunan kepada aku. Ampun. Tidak usah bingung, kita gak repot ya. Enak aja dah. Kalau kita salah wajar, ada istighfar lumrah, kembali aja istighfar kepada Allah, udah nyaman dah, beres. Tapi kita harus merevisi dan mengintrospeksi kinerja kita, bagaimana penghambaan kepada Allah sebagai manusia. Hanya ditanamkan suatu seperti tadi yang aku sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita merasakan setiap manusia ada kalanya gembira. Nah, mana di dalam setiap kegembiraan itu telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam kalamnya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Jelas? Dalam konteks Asia ini, di dalam Al-Quran tadi yang mana Allah terang, katakanlah hai Muhammad, kata Allah, dengan karunia dan rahmatku ini hendaklah mereka, umatmu, semua manusia, suruh dia bergembira. Kenapa kita disuruh bergembira? Hati kita merasakan jiwa ketenangan kita, karena Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan itu. Jadi rasa kegembiraan ini atas fadl dan rahmatnya Allah juga. Nyadar enggak ini ya? Kita sadar Bapak Ibu ya. Ada apa? Segalanya apa suatu yang tercipta di dalam kehidupan kita, di dalam mengarungi samudra kehidupan, mungkin di rumah tangga atau di dalam pekerjaan, tidak lepas dalam fadl dan rahmat. Karena apa? Tidak ada daya dan kekuatan di dalam diri kita untuk menolak umpamanya dalam suatu kemaksiatan. Dan kita pun tidak ada daya untuk melaksanakan di suatu amal kebajikan. Semua la wala quwwata. Inilah Bapak Ibu yang mungkin Ibu dan Bapak juga kami sendiri sebagai orang yang mungkin hanya sebagai bisa mengajak di dalam paparan saat ini untuk selalu merasa bahagia. Bagaimana caranya merasa bahagia ini? Ya kita selalu menyebut asma Allah dengan cara zikir. Dengan berbanyaklah akan menyebut nama Allah di mana tempat aja, situasi kondisinya, karena Allah juga menuangkan. Dalam bahasanya udah jelas. Udahlah, kalau kamu bingung, kamu sumpek, kamu linglung, coba sebut akan nama hatimu akan menjadi tentram. Nah, inilah satu konteks. Di situ kita diberikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, berarti bahwa kita diberikan rezeki yang lebih dari Allah adalah suatu kemurahan sifat Allah SWT. Sebaliknya Ibu Bapak, ada manusia ataupun hamba Allah yang merasakan dalam suatu kesedihan. Ini pasti tidak bisa terpisah, karena ada dua macam, ada senang, ada susah. Dari kesusahan inilah yang diterangkan oleh Allah, yang mana itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Akhirnya hai Muhammad katakan, maka Rasulullah pun memberikan apa yang disampaikan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslim. Sesungguhnya kata Rasulullah, surga itu tidak ada yang memasukinya kecuali jiwa yang sudah berserah diri alias muslim. Jadi merasa kebahagiaan itu karena surga isinya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Maka kita harus berpasrah diri. Harus. Kalau kita berpasrah diri kepada Allah secara taslim, secara zahiriyah dan batiniah, maka tak layak kita patut dijak sebagai hamba Allah yang selalu mengabdi kepadanya. Dengan konteksnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan manusia, segolongan dari manusia dan jin, hanya mutlak untuk berbakti, beribadah, taat kepadaku, kata Allah. Inilah makanya karena Allah menyodorkan dengan kalimat kepada hamba-hambanya dengan kalimat tauhid, dengan katakanlah kul huwallahu ahad, kul katakan hai Muhammad, kul huwa dia, kata bahasa. Siapakah dia? Rob. Siapa? Huwa Allah, dialah Allah. Ahad,
Dari situ berbanyak di dalam, tancapkanlah di hati kita, tancapkan di akidah kita, keimanan kita kalimat la ilaha illallah. Karena tidak ada sebagai ucapan di dunia ini yang paling terunggul, kata Rasulullah, adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha. Kalau kita sudah menyadari dengan ini, mungkin tertanamlah akan suatu kesadaran di dalam diri untuk bertauhid kepada Allah, mengikuti akan suatu perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Disinilah makanya kita terjadi dimasnya manusia sebagai hamba Allah. Tadi yang aku sampaikan di dalam depan tadi adalah apa? Satu, manusia itu merasakan menerima dari suatu kegembiraan. Yang kedua adalah kesedihan. Dua konteks ini tidak bisa terpisahkan, seperti siang dan malam, seperti laki-laki dan perempuan. Inilah Bapak Ibu, marilah kita kembali fafiru ilallah, kembali kepada ketauhidan yang benar. Kita agungkan asma Allah, kita agungkan dengan ajaran Rasulullah, biar kita mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan sekomit apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita ditambahkan sebagai ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Bila kita, karena kehidupan di dalam diri kita semua tak luput dari suatu ujian. Makanya alladzina khalaqal mauta wal hayata, tidak terlepas bahwa kehidupan dan kematian adalah suatu ujian. Tapi dia san amalan, marilah kita berlomba bersama Bidul Khairat melakukan amal yang solih. Insya Allah dengan apa paparan tadi dari bagian Padepokan Budaya Luhur, ada kurang lebihnya, kami sebagai manusia yang ada kedhaifan kekurangannya, bila benar datangnya adalah dari Allah, bila salah adalah ini maaf kedhaifan saya sebagai hamba Allah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Akhiru kalam ihdina siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.